Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aris. Baik Pak Adit, luar biasa. Hari ini tampak bersemangat ya Pak Adit ya. Oke Pak Adit, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi Pak Adit. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kegiatan praobservasi ini yang akan kita lakukan hari ini adalah bertujuan untuk mempersiapkan awal sebelum Pak Adit melakukan kegiatan pembelajaran agar Pak Adit lebih siap, lebih percaya diri dalam proses berlangsungnya pembelajaran nanti, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Nah, kemudian kegiatan praobservasi ini Pak Adit, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke Pak Adit. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Adit capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan Pak Aris, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu memahami jenis-jenis gambar ilustrasi. Oh, jadi begitu ya Pak Adit ya. Jadi tujuan pembelajaran meliputi jenis gambar, ilustrasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Pak Adit ingin mendengarkan terkait rancangan pembelajaran yang Pak Adit lakukan dalam proses pembelajaran, meliputi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran Pak Adit. Iya Pak Aris. Oh begitu ya Pak Adit ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Pak Adit sampaikan meliputi desainer, kemudian pengenalan masalah gambar ilustrasi dan sebagainya. Oke Pak Adit, selanjutnya saya ingin mendengar terkait rancangan pembelajaran yang Pak Adit lakukan selama proses pembelajaran, meliputi strategi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran. Oke. Ya Pak Aris, strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan itu yaitu saya menggunakan diskusi, tanya jawab, diskusi kolaboratif antar teman. Nah, habis itu model pembelajaran yang saya gunakan ini meliputi pembelajaran berbasis proyek, dan medianya menggunakan LCD, laptop, Canva, PowerPoint, dan juga yang Photoshop. Oke, luar biasa Pak Adit. Untuk teknik penilaiannya seperti apa ya Pak Adit kira-kira nanti? Untuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian kelompok, ada penilaian individu juga Pak. Oke Pak Adit, selanjutnya sekiranya nanti untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Adit lakukan di hari apa, kemudian kelas berapa saja Pak? Saya ada jam pelajaran di jam 1-2 kelas 11 di hari Kamis 11 Januari 2020. Oke, baik Pak Adit, nanti hari Kamis jam 1-2 saya akan melakukan supervisi kegiatan pembelajaran yang akan Pak Adit lakukan. Saya akan mencatat proses pembelajaran yang terjadi pada kegiatan Pak Adit. Nah, kemudian setelah proses observasi, maka selanjutnya adalah kegiatan percakapan ya Pak Adit ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek itu. Baik Pak Aris. Oke Pak Adit, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang akan didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Adit? Oke, saya memiliki pandangan terkait tentang strategi nanti, model dan media pembelajaran, dan persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Pak Aris. Oke, baik Pak Adit, semoga tujuan kita menjadi pembelajaran, belajar dengan baik akan kita dapat saat supervisi nanti. Saya ucapkan terima kasih Pak Adit, waktunya sudah diberikan untuk kegiatan percakapan pada supervisi pada hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas Pak Adit yang akan datang. Terima kasih Pak Adit, sukses untuk Pak Adit.
Sama-sama. Terima kasih, sukses juga untuk Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam pembelajaran nanti dapat mudah dipahami dan masuk ke pikiran kalian. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dan kesilapan. Sudah selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Adit mau mengabsen anak-anak dulu. Baik, akan saya absen dulu. Hadir ya, bunga. Hadir. Bisa matanya. Kita apa Rina? Apa Mesya? Alia Putri. Alia Putri. Masuk. Amira. Bisa. Anggun Rias. April. Elvia Maya. Febrina Ocean. Giovanni Yuda. Jimmy. Kaila Indiras. Kaila Naswa. Kaila Nur Fitri. Bisa kita lihat akhirnya ya. Oke, siapa nanti? Hadir. Warga Binurul. Oh iya, Mawar Ayu Asyifa. Mela Lucy Taula. Novita Aku Sering. Novita. Nurmila. Pinky. Putri Soleh. Rasa Agustin. Hadir. Pratna Dwi Yunita Sari. Revalita Setianti. Reina Elvinia Musika. Rindu Dwi Tasyenko. Rindu Sali Ardian. Salma Mia. Singgi Wulan dari Desi Citra Bu. Desi Citra. Sri Mariani. Wanda Dwi. Hadir. Di sini kita akan belajar bab pameran seni. Pameran seni. Sebelumnya di sini ada yang pernah melihat cara pameran? Kita pernah? Ya. Mbak Ocean saya pernah dulu. Alia. Sudah. Gimana Alia? Gimana? Di sana tadi? Di sana. Pameran inovasi. Ada yang lain? Wah, Mbak. Apa yang kamu dapat ketika kamu melihat pameran? Alia. Kira-kira apa yang dapat ya? Kalau kamu melihat pameran inovasi, kalau di area itu, apa yang kamu dapat dari masalah itu? Ya mungkin video ini bisa memberikan argumennya. Kira-kira apa? Kenapa kok jadikan pameran inovasi, pameran produk, pameran seni? Itu sebetulnya untuk apa? Untuk apa? Untuk memperkenalkan karya atau produk ke masyarakat luas ya. Jadi pameran seni adalah sebuah kegiatan untuk menyajikan, menampilkan hasil karya agar diapresiasi oleh masyarakat dan seniman, juga dapat memberikan sebuah ekspresi atau gagasannya melalui bentuk karya seninya. Itu adalah pameran seni. Jadi bukan hanya saja pameran semata, ya, tapi juga ada maksud dan tujuan dari karya atau produk. Mungkin dari perkembangan produknya, ya, terus juga dari fungsionalnya yang dulu dan sekarang inovasinya betul, ada perkembangan dari karyanya. Oke. Secara umum pameran adalah kegiatan mempertunjukkan atau memperkenalkan hasil karya baik seni maupun produksi kepada masyarakat dan bisa dipanggil pameran. Ada beberapa manfaat dari penyelenggaraan pameran, antara lain
dapat sebagai media pengawasan. Jadi indikator untuk memantau perkembangan seni rupa. Terus lagi media komunikasi antara seniman dengan apresiator. Pada menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kreativitas, inovasi dan gagasan untuk memunculkan jenis karya seni rupa yang baru. Nah, inovasi sendiri, inovasi itu ada evaluasi apa? Inovasi. Memperbaiki atau ada yang lain yang tepatnya. Nah, memperbaiki kan tepatnya dalam update, ya, update itu memperbaiki. Mana yang sudah memperbaiki? Tapi kalau inovasi apa? Menciptakan hal baru dengan kalimat, menciptakan hal baru. Apakah kita sebagai generasi baru penting dalam inovasi? Dalam pikiran seperti itu, apakah terus-menerus kita akan tidak menonton baru, tapi kita hanya mewariskan saja, kita hanya mewarisi saja. Kita maksudnya tentu harus mengembangkannya, kita harus memberikan penemuan baru untuk generasi selanjutnya. Juga seperti juga karya-karya yang kalian buat. Jadi jangan cenderung kita melihat dari negasi menurut sama kamu untuk mengembangkan kemampuan sendiri, aktivitas sendiri, tidak akan dari masa. Lanjut lagi. Jadi ada beberapa tujuan dari pameran ini. Pameran ini juga harus memberikan tujuan terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pameran ini yang pertama adalah tujuan sosial. Jadi pameran itu diselenggarakan untuk menggalang dana, membantu masyarakat yang kurang mampu, melewati sumbangan orang kita dan itu kebutuhan sosial. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai manusia pasti punya rasa empati dan simpati pasti. Empati dan simpati harus ditanamkan karena itu akan menjaga atau namanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Misal kita ya ini ya itu kan antara hubungan antara manusia dengan manusia. Karena hubungan antara manusia dengan karya itu pasti kalian sebagai orang seniman misalnya, kalian harus punya rasa empati. Oh itu apa? Rasa empati dalam bersenian. Karena apa? Kamu dalam membuat sebuah produk, kamu pasti akan memikirkan bagaimana karya itu bisa dipakai atau tidak, bisa nyaman atau tidak dipakai dengan orang. Bisa, kira-kira jam yang saya buat itu nyaman atau dipakai konsumen saya. Kira-kira sendiri bagus atau tidak dipakai konsumen saya. Namanya rasa empati. Oh, kira-kira yang saya buat itu sudah masuk belum ya? Oh, berdasarkan itu namanya rasa empati. Jadi memang harus dalam membuat sebuah produk rasa empati. Apa ada misal orang pedagang dia menjual saja tanpa ada rasa empati, akhirnya menjual saya empati orang. Jadi kalau rasanya empati atau apa itu namanya kurang empati ya. Kalau ya rasa empati kita akan merasakan juga seperti apa karya yang kita buat. Nah itu empati kita kan berkembang ke rasa empati tadi. Empati kita peduli dengan orang. Penyelenggaraan pameran seni rupa yang ditujukan untuk penggalangan dana seperti panti asuhan masyarakat yang tidak mampu. Jadi penggalangan dana itu didapatkan dari hasil penjualan sebuah karya ataupun tiket masuk hasil dari pameran langsung. Nanti sangat tahu berapa persen atau mungkin semuanya disumbangkan ke panti asuhan atau penggalangan nanti. Sekarang ada tujuan produk dan tujuan komersil. Jadi kegiatan pameran bertujuan untuk menjual karya seninya, ya, untuk menjual karya seninya, untuk mendapat untung antara penerimaan dan panitia. Di pameran komersil itu memang tujuan dari kegiatannya adalah menjual karyanya, komersil namanya juga komersil. Jadi memang karyanya ini dilelang, mungkin ada harganya mungkin. Sekarang ada pameran edukasi. Pameran edukasi, pameran yang diselenggarakan biasanya ditujukan untuk para peserta didik atau mahasiswa atau masyarakat umum. Jadi
berfungsi untuk pameran ini berfungsi untuk menambah pengalaman artistik mereka. Jadi kita, wah kalian melihat pameran kok karyanya seperti ini ya. Jadi karya-karya yang sebelumnya belum terpikirkan olehmu, dan setelah kamu lihat pameran kamu jadi awal mendapat referensi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Padahal kamu belum pernah terpikirkan karya seperti itu ya. Dan di dalam pameran ada karya yang di luar pikiran kita. Itu sangat tadi di dalam kegiatan pameran. Jadi itu bukan hanya sekedar pameran saja. Jadi itu ada banyak ilmu, jenis pameran. Jenis pameran yang pertama ada berdasarkan waktu ya, waktu nanti mau mencatat bisa lihat di berdasarkan waktu dan tempat yang diselenggarakan itu ada pameran atau kemana ya. Pameran tempat atau kemana yang ada pameran rutin, ada pameran digital, ada pameran ada pameran rutin, pameran digital. Ya, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang pameran kemarin Pak? Ya, yang bisa memberikan penjelasan. Pak, pameran atau apa? Ya, Pak. Apa yang mau pameran permanen itu apa, Pak? Pameran seni rupa yang tidak terlihat pada penyelenggaraan. Pameran yang tidak terlihat oleh waktu ya. Jadi pameran itu diselenggarakan secara tetap, memang diselenggarakan di tempat itu terus dan waktunya tak terbatas. Misalnya ada di pameran museum budaya di sini. Jadi pameran ini memang nggak ada waktunya. Oh, itu pameran tidak ada. Memang itu museum dan pameran. Jadi semuanya kalau sewaktu kalian bisa masuk ke melihat seperti itu. Sekarang ada pameran rutin. Pameran rutin ada yang dari bulan April. Ya, ada. Pameran rutin adalah pameran yang diadakan rutin diadakan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya setiap tahun sekali seperti Dokumen Expo, Festival Kesenian di Jakarta. Dengan sekali pameran yang diselenggarakan secara rutin kayak itu selalu sekali ataupun 5 bulan sekali. Misalnya adalah Expo. Oke, sekarang ada pameran yang digital. Pameran digital itu pameran yang diselenggarakan untuk memperingati waktu tertentu. Semisal ada kegiatan, misal ada hari pahlawan, kita mengadakan pameran dengan nasionalisme ya, pameran digital. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke berdasarkan dengan waktu dan berdasarkan peserta dalam penyelenggaraan. Jadi pameran berdasarkan peserta dalam penyelenggaraan pamerannya. Yang pertama ada pameran tunggal, dan pameran jadi ada pameran tunggal dan pameran kelompok ya. Di pameran tunggal itu pameran yang diselenggarakan dengan menampilkan satu seniman atau menampilkan satu karya dari satu seniman saja ya, menampilkan hasil karya dari satu seniman saja, menampilkan hasil karya dari satu seniman saja, itu pameran tunggal dan pameran. Kalau pameran kelompok adalah pameran yang diselenggarakan dengan beberapa kumpulan seniman atau komunitas seniman. Misalnya komunitas perupa Sukowati, komunitas perupa Kabupaten dan Kabupaten. Kami berdasarkan
karya yang ditampilkan. Terus berdasarkan ragam karya yang ditampilkan. Berdasarkan ragam karya yang ditampilkan itu ada pameran, pameran pemuda, pameran pemuda, pameran, pameran mungkin pameran mungkin pameran mungkin menampilkan satu jenis karya satu jenis yang mungkin jadi ada yang salah mungkin satu jenis karya mungkin itu beberapa macam misalnya di pameran ada tempat untuk bisa dan lain sebagainya misalnya mungkin itu ya pameran mungkin saya bisa saja aku ya sekarang ada berdasarkan kita pakai lagi yang di sini belum ada berdasarkan keadaannya. Berdasarkan keadaan atau berdasarkan keadaan situasinya. Kita ada pameran online ya. Pameran online ada atau virtual. Terus ada pameran offline. Jadi pameran online ini pameran yang diselenggarakan dengan menggunakan platform online seperti mungkin bisa OnCyber, kemarin, seperti sudah Instagram, Twitter, atau mendengarkan bisa untuk pameran. Saya kira kamu bisa menggunakan aplikasi apa yang bisa untuk mengatur foto atau karya itu Facebook, kemudian banyak. Seperti itu pameran online. Nah, pameran offline itu pameran yang diselenggarakan dengan tempat dan waktu secara langsung tatap muka dengan pameran dengan seluruh seniman dan masyarakat. Jadi masyarakat langsung melihat karya bisa melihat langsung. Kalau virtual itu memang langsung tapi secara virtual melalui platform online. Seperti ini akan saya tampilkan contoh dari pameran online. Seperti ini pameran online ya. Nah, jadi ini oke. Jadi kita melihat itu. Kira-kira apa yang kamu laporkan dalam ketika kamu buat laporan ini? Merupakan jenis pameran seperti apa? Oke, baik ya. Benarnya kita ada. Oke, kalau aman, orang mungkin nggak harus satu malam. Betul. Benarnya kan juga sebenarnya ada beberapa belum dimasukkan. Ada beberapa satu jalan, satu benar. Itu belum display kan? Ya, oke betul. Orang mungkin jadi pamerannya cuma bisa saja, belum bisa. Ada lagi, ada jenis yang lain. Selain pameran, mungkin pameran kelompok ya, pameran kelompok menggerakkan dari kumpulan beberapa seniman. Atau ini pameran diselenggarakan oleh guru-guru ya, guru-guru TK, SD, SMP, SMA, guru-guru budaya. Pasti diberikan. Ada juga menampilkan karya ya sih. Yang mana ya, kalau biasa hari. Jadi kalau kamu lihat pameran itu memang karakter dari gambarnya kamu berbeda-beda ya. Kemudian kalian bisa menyimpulkan bahwa gambar memang harus selalu terbaiknya nggak harus nilainya misalnya harus mirip. Jadi kalau kamu biasanya menilai sebuah karya tidak pun selalu mirip. Jangan nanti karena mirip banget. Padahal karya-karya yang abstrak, impresion itu memang dia sebenarnya bisa juga bukan bagi itu bisa, tapi memang dia mencari gaya lain dari lukisannya seperti itu. Jadi jadi dan juga pasti ada makna dan gagasan yang tersirat dalam sebuah lukisannya termasuk ya. Kita ya. Kalau kalian bisa memahami lukisan Pak Adir ya, yang gajah itu judulnya adalah Sedmi ya, jadi belum bisa ada Sedmi yang gajah, kalau yang elang itu elang sama sebenarnya di dalamnya gambar ya,
Tapi ada itu orangnya betul-betul beda tempur. Tapi kenapa kok beda tempur? Kenapa bila bisa beda tempur? Ada gambar telan kan, dua kita beli dan berlalu beda tempurnya. Jadi itu filosofinya adalah karena setiap orang pasti memiliki sebuah masalah. Setiap orang punya sebuah masalah. Dan masalah itu tidak selalu kita hadapi sendirian, pasti kita juga akan butuhkan orang lain yang juga dibutuhkan yang di atasnya itu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, berarti yang di atasnya yang menyelesaikan. Seperti itu juga dengan gambar ini ya, antara ulang dan ulang. Apabila kalau bertaruh apabila ulang ini bertaruh di tangan, pasti akan menang. Ulang, ya masalah kita akan kalah dan ulang itu akan menang. Jadi ini ibaratnya kita ini adalah sebuah ulang dan masuk kita adalah ulang lagi. Tapi terbitnya silang enggak, dia membawa terbang itu. Dan udah dan banyak kita apa di atas ya, ada apa jatuhan seperti itu sampai ya tewas yang lainnya ya. Baru terus diturunkan di sebuah pewarnaan seperti awal dalam bertarung. Jadi dia tidak mau bertarung di dalam enggak seperti dalam sebuah oke. Jadi kan terus konsepnya jadi dalam iman itu cara berpikirnya enggak kita berpikir kok gambar ini gambar kita berdua enggak harus gambarnya berdua. Jadi bagaimana kita jadi iman itu bagaimana kita agar orang normal itu bisa seperti itu tidak bernyanyian. Bukan ini gambar yang bagus bukan ini maksudnya ini bukan bisa dibaca tapi juga untuk dibaca itu bisa sulit dibaca. Ini maksudnya apa? Cara dalam penyelenggaraan sebuah kamera dasarnya yang pasti dan harus ada caranya dalam karya ya. Karya pasti harus ada. Kalau tidak ada karya kita akan sulit bagaimana kameranya? Karya tidak ada. Jadi karya itu juga harus beberapa minimal berapa mungkin 20 minimal karya. Kita karya cuma logo ya. Apa sih logo? Siapa yang mau nanti harus makan kita. Mungkin karya itu lebih dari 10 atau 20 baru ada meriah. Terus ada lagi menentukan tema pameran. Menentukan tema pameran. Tidak pas kita pameran ini memperingati dari pameran dari guru ya. Hari guru dia ada tema pendidikan. Jadi kita dulu temanya. Mungkin temamu adalah tentang anti bullying temanya. Jadi di dalam itu juga nanti ada beberapa sponsor-sponsor yang prinsip anti bullying saudara. Karena ada orang itu. Kira-kira itu lebih jauh tidak? Motivasi ya, untuk sebuah kritikan masyarakat bisa. Wawasan dalam peserta atau siswa saya katakan mahasiswi. Jadi di dalam kamu sudah membuat tema anti bullying, jadi masyarakat menganggap seperti ini bullying yang dilakukan oleh orang-orang yang ada bullying yang melalui bukan sekedar aku saja bisa menggunakan media itu ya bullying dan bullying itu pastinya saling menemui ya kalian apa. Jadi jangan melakukan bullying karena ekstra bullying. Tidak boleh kalau merendahkan orang lain atau mengolok orang lain secara verbal maupun musik. Tidak boleh. Karena itu ada undang-undang. Kalau yang disesuaikan gimana Pak itu? Terus apa terus singgung. Terus bedanya bisa membeli gimana? Beda-beda. Kalau kayak fakta mungkin nanti kalau misal memang diurus dihukum ya, ada hukum kan tapi yang faktanya. Tapi kalau misalnya kalau bullying itu namanya bullying itu ya berbicara atau berkata tidak sesuai dengan apa yang ada. Tapi kalau sesuai dengan yang ada namanya bullying. Ya, itu memang itu memang fakta. Sebenarnya gampang ya. Biar kita belum bisa bullying tapi menjaga komunikasi kita, bahasa kita yang baik dengan orang lain. Karena banyak kali ada tim konflikannya.
masalah itu karena ingredientnya sebenarnya suara atau mungkin berkata yang kurang enak kerja jangan manja diri kamu juga harus latihan jadi orang yang sabar sudah padahal kalau kita terlalu sedikit diberikan pemahaman. Apakah ada di sekolah ini? Ada ya saya sekali ya. Dan kamu tolong jangan ikut-ikutan seperti tadi. Tapi bujur-bujur teman bujur. Oke sekarang menyusun kepanitiaan. Nah, kepanitiaan. Kepanitiaan. Ya, seperti ketua, bendahara dan humas. Tim kreatif itu lebih dari dokumentasi, display, publikasi, desainnya. Terus kita habis setelah menentukan panitia, kita menentukan tujuan pameran. Tujuan pameran ada apa saja? Ada tujuan sosial, edukasi, tujuan, mengumpulkan karya yang dipamerkan, menyeleksi karya yang dipamerkan untuk sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang Pak sampaikan. Coba nggak mau ya? Oke. Kalau ada pertanyaan akan saya lanjutkan lagi. Untuk unsur pameran lagi ada karya serupa, ruangan tempat pameran, kepanitiaan pameran. Dan kalau tadi seperti saya tadi, saya cuma menggunakan sekarang Pak Diri itu tadi. Pak Diri yang bertanya. Itu nomor 101 semua orang yang tujuh atau dipilih untuk mengurus ajaran pameran sebetulnya. Kepanitiaan. Kedua langkah pertama dalam menyelenggarakan pameran adalah langkah pertama membantu kepanitiaan. Nomor 3 nantinya. Pameran yang hanya menampilkan karya seorang seniman saja tapi apa? Pameran itu pameran tunggal, ada pameran kelompok itu pameran yang diselenggarakan oleh beberapa seniman di Sudirman. Memperingati waktu tertentu, mungkin pameran yang punya satu jenis karya permanen, pameran tetap atau dan berikan tempat. Oke, sekarang nomor 4. Contoh dari pameran tetap atau permanen adalah galeri. Pasang dengan mungkin nomor 3. Nomor 5, tempat untuk menggantung lukisan saat pameran disebut dengan menggantung ya. Cancel partisi ya, yang spontan contoh itu bisa bukan untuk memberikan audio dalam suasana ruangan pameran. Jawabannya adalah cancel. Nomor 6. Jadi karya seni rupa 3 dimensi yang dipamerkan terdiri atas jawabannya adalah C ya, patung keramik dan candi 3 dimensi. Yang lain ada beberapa 3 dimensi tapi yang pastinya lebih berdimensi. Yang paling tepat adalah C. Nomor 7, pameran yang mempertunjukkan satu jenis karya seni saja disebutnya mungkin ya. Nah, pameran tunggal. Nomor 8, berdasarkan jumlah peserta, pameran dibagi menjadi nomor 9, kepanitiaan pameran yang bertugas menyampaikan informasi adalah apakah dokumentasi, dibuka, perlengkapan, buka, publik. Salah satu kelengkapan dalam pameran karya seni rupa yang berupa daftar karya, atau publik, apa papan panel, buku saran, padestal, buku agenda atau katalog. Jawabannya adalah katalog. Buku agenda itu buku yang berisi tentang event-event yang akan diselenggarakan untuk event ya. Oke, buku agenda ini agenda itu apa? Agenda. Kalau buku tamu itu kan buku yang enggak jadi untuk mencari. Jawabannya adalah katalog ya. Berisi tentang karya-karya, buku kecil yang dibagi. 12. Dalam kegiatan pameran, cara memajang karya seni rupa bagi dimensi yang paling pas adalah
posisinya di bawah mata, posisinya di dalam mata, posisinya di atas mata, posisinya di samping mata, atau semua benar. Nah, screennya ya. Oke, ada yang jawab posisinya center mata. Benar. Ya. Tapi yang paling tepat adalah semua benar. Kenapa? Karena dalam sebuah karya itu display karya. Jadi ini kan berdasarkan pengalaman yang saya lihat. Jadi karya itu nggak melulu ya, nggak melulu terus ini dalam kita tempo. Karena karya itu ada yang sama ya. Pertama saja dipakai ada lain. Dalam abjad, Binel itu pameran ibu saya, Binel, abjad. Itu mungkin nanti misalkan kuliah di Jogja bisa tanya seperti apa kalau alasan ya sekarang orang masuk bicara mungkin yang berkembang stabil itu seriusnya Jamin dan itu itu jam 14 paling yang bertugas untuk menyeleksi karya yang ditampilkan adalah seksi apa Reza? Display itu panitia yang bertugas berapa? Display itu dalam kepanitiaan pameran itu bertugas untuk menata karya di dalam ruangan. Jadi dalam displayan karya ya, dan tidak boleh untuk sembarangan. Jadi mungkin karya ini kalau disandingkan dengan karya ini bagus atau tidak. Oh, kalau karya ini disandingkan dengan karya ini mati atau tidak. Seperti itu ide-ide apa di display. Jadi bagaimana karya itu harus kita dilihat. Kita bukain dengan potensikan karya lainnya. Dan misalnya bisa karya yang kecil itu bisa beda dengan karya yang besar. Karya yang tidak kelihatan. Nah itu bisa kita ambil oleh display. Oke, jadi jawabannya adalah seksi karya yang tadi. Nomor 16, karya-karya yang dipamerkan dalam pameran semua bersifat heterogen, ya pasti ya. Karena apa? Heterogen. Bermacam-macam jenis karya. Menurut 17 pameran yang menampilkan karya seni dari beberapa seniman. Kembang ya pameran yang tidak terikat warnanya waktu dengan pameran rutinitas. Pameran yang tidak terikat loh ya. Pameran yang tidak terikat oleh waktu. Pameran permanen ya. Menata ruangan pameran bertugas dari seksi menata ruangan dekorasi ya. Pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu dan tidak terikat rutinitas itu dengan pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu dan tidak terikat rutinitas oleh insidental. Pameran itu ya mungkin materi ini sudah paham semua ya. Nanti untuk ke depan bisa melanjutkan materi selanjutnya yaitu ilustrasi deskriptif. Cukup sekian dari materi seni budaya seni maya sampai kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kantor di lain waktu lain. Jadi tidak harus bertanya di dalam kelas. Mungkin bisa bertanya lewat WA atau yang mungkin sekian apabila ada salah kata atau perkataan yang berkenan di kalian masing orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Biaso, JKT Angkatan 9 dari SMA Negeri Pusat Macan, Kabupaten Sragen. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Maya Yudita sebagai tenaga praktek dan Bapak Aditya Wisnudardana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam. Baik Pak Adit, kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari pertemuan kita yang dulu yaitu praobservasi, kemudian observasi dan sekarang pasca observasi. Adapun tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah Pak Adit lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Adit, bagaimana perasaan Pak Adit terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Pertama perasaan saya dekat dan agak sedikit dekat karena baru pertama kali Paris ada pemimpin observer dan pas waktu pembelajaran. Oke Pak Adit, mungkin bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, area pengembangan yang dilakukan serta tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di kelas. Tujuan pembelajaran saya ini tidak sesuai dengan mengelompok jenis
Oh ya, untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan menurut Pak Adit, apakah sudah tercapai? Pengembangan yang dalam kelas, alhamdulillah ada beberapa yang tercapai dan masih dari sampai. Baik, jadi sudah tercapai, namun masih ada kekurangan ya. Menurut Pak Adit, apa kekurangan atau kendala yang dialami pada saat proses di dalam kelas? Untuk kekurangan dan hambatannya, yang pertama itu media yang dimanfaatkan maksimal juga minat dari mereka, minat dari belajar, kurangnya minat dari belajar sendiri. Oke, baik, jadi ada anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran yang diberikan oleh Pak Adit, kemudian di sini Pak Adit mengampu mata pelajaran di IPA ya, di IPA. Kira-kira alasannya kenapa ya? Kemudian strategi yang kurang optimal seperti apa? Kemudian bagaimana yang belum optimal? Jadi anak yang kurang aktif dalam pembelajaran itu beberapa ada yang memang kurang perlu senang dengan belajar berlangsung di itu terkait dengan hobi mereka. Tapi di dalam strategi ini saya coba untuk memakai strategi yang lain untuk belajarannya. Oh ya, kira-kira kenapa Pak dari bicara jadi? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pendekatan kepada para peserta didik yang sesuai dengan minat anak-anak, misalnya untuk kelompok belajar dan gaya belajarnya. Serta saya juga menyiapkan metode untuk menyesuaikan dengan gaya belajar anak seperti visual, audio, dan desain. Sehingga menjadi anak-anak nyaman. Saya juga masuk bertanya kepada anak-anak bagaimana pembelajaran yang seperti apa yang membuat mereka. Baik Pak Adit, jadi itu akan sama ke depan Pak Adit ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Pak Adit akan menunjukkan kenyamanan mereka dengan gaya belajar visual, auditori, kinestetik seperti itu ya Pak Adit ya. Oke Pak Adit, mudah-mudahan apa yang Pak Adit rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak Adit ya. Oke, saya tunggu Pak Adit apabila nanti ada realisasi atau tidak, kemudian kira-kira kapan mengadakan perubahan dari rencana yang Pak Adit sampaikan tadi. Ya, baik. Mungkin untuk waktunya dan tempatnya belum saya tentukan, tapi saya lakukan secepatnya. Mungkin kira-kira semester depan. Oke Pak Adit, terima kasih atas jawaban yang Pak Adit berikan. Kemudian rencana secepatnya bisa direalisasikan. Baik Pak Adit, selanjutnya saya akan berikan kepada Bu Maya selaku pengajar praktek memberikan tanggapan apa membalik terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi. Baik Pak Aris, terima kasih. Selamat pagi Pak Adit. Nah, Pak Aris dan Pak Adit luar biasa sekali untuk percakapan wawancara pada kesempatan pagi hari ini, yang mana kita bertiga bisa bertemu dalam kegiatan pasca observasi, yang mana kegiatan pra dan observasi sudah dilakukan Bapak Aris sebelumnya ya, ada ya. Ya, baik. Di sini Pak Aris selaku observer yang luar biasa sekali dan Pak Adit selaku yang diobservasi, yang mana Pak Aris di sini adalah saya mengamati dari wawancara yang Bapak Aris lakukan dengan Pak Adit tadi sudah menampilkan coaching yang sudah terstruktur, artinya sudah melakukan alur peta seperti itu ya untuk supervisi akademik, yang mana Pak Aris mampu menggali tujuan dan area pengembangan yang sudah dilakukan Pak Adit seperti itu. Kemudian Pak Aris juga bisa menggali kompetensi atau strategi yang akan dilakukan Pak Adit ke depannya terkait pembelajaran yang masih belum maksimal, yaitu Pak Adit di seni rupa nih Pak Adit tadi magalnya seperti itu.
dan Pak Adit sudah menyampaikan rencana ke depannya terkait pembelajaran yang tentunya akan lebih maksimal lagi dengan menggunakan beberapa metode yang diterapkan Pak Adit seperti itu. Itu mungkin bukan dari kami Pak Aris. Sekali lagi luar biasa apa yang dengan lakukan dengan Pak Adit hari ini, pagi hari ini terkait wawancara pasca observasi. Semoga dari kegiatan ini tidak hanya Pak Aris saja yang bisa menjadi observer, tetapi Pak Adit juga bisa menjadi observer untuk rekan sejawat lainnya. Seperti itu saja Pak Aris, terima kasih. Baik, semuanya terima kasih atas semua dari dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi tadi ini. Dan nanti saya tetap bisa menjadi baik untuk melaksanakan tugas saya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan, praobservasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Maya dan Pak Adit selaku yang observasi ini. Akhirnya mungkin ada kekurangan apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.